semuanya. Talipun. Selamat pagi ayah dan bunda yang luar biasa pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga langkah kaki Bapak dan Ibu menuju sekolah kita ini senantiasa dibersamai dengan kesehatan dan keberkahan. Bukan karena jumlahnya, Bapak Ibu Dewan Guru dan para wali murid yang kemungkinan ada 500 ya. Akan tetapi kita hadir di sini dengan tujuan bersinergi cinta yang terpancar untuk masa depan putra putri kita bersama. Semoga putra putri kita menjadi putra putri yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Salam hormat kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suroto SPD. Salam hormat kepada Bapak Kepala Kampung Pondok Asri, Bapak Hendri. Salam hormat kepada Bapak Komite Sekolah, Bapak Haji Serintono, SPD. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru SD 01 Pondok Asri yang saya sayangi, dan tak lupa kepada Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 6 SD Negeri 01 Pondok Asri yang saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini tiada kata yang lebih indah untuk mengawali kebersamaan kita selain syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas segala rahmatnya. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kehadiran Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan, di sini saya mau berpantun terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu boleh jawab dengan sikap ya. Siap Bapak Ibu? Siap. Bunga melati harum mewangi. Oke, kurang semangat. Bunga melati harum mewangi. Tumbuh subur di taman mini. Hati kami senang tak terperi melihat ayah bunda hadir di sini. Terima kasih kasih tepuk tangan. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membuka acara pada pagi hari dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya yang akan dibimbing oleh Ibu Endra Sulistiawati ST. Kepadanya dipersilakan. Kepada para hadirin dimohon berdiri sejenak.
adalah fondasi untuk menentukan visi dan arah tujuan kita ke depan. Mari kita simak sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Suwanto SPD. Kepada Bapak silakan bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Kampung Pendowo Asri, Bapak Henry. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SD Negeri 1 Pendowo Asri. Dan yang saya banggakan, ibunda, ayahanda, orang tua murid atau wali murid kelas 1 sampai kelas 6 SD Negeri 1 Pendowo Asri yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat Kampung Pendowo Asri, dan seluruh para undangan yang saya hormati. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini kecuali ucapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas segala curahan rahmat taufik serta hidayahnya yang senantiasa selalu diberikan pada kita semua sampai hari detik ini. Kita dengan nikmat sehat, nikmat iman, kita masih dapat melangkahkan kaki menuju di tempat yang sangat mulia ini, yaitu kampus hijau SD Negeri 1 Pendowo Asri. Insya Allah semua ini Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya, yang tak lupa sehat kantongnya. Salam serta salam, mudah-mudahan Allah tetap limpahkan pada guru kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita jadikan sahabatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan pertemuan ini, terlebih dahulu saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, terima kasih yang sedalam-dalamnya kami kepada Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak Kepala Kampung yang hadir menghadiri undangan kami ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran para Bapak Ibu semua di sini menjadikan kami berbahagia, menjadikan kami dapat tersanjung. Alangkah inilah kebahagiaan kami, ternyata kami masih dipedulikan oleh para Bapak Ibu semuanya. Makanya dengan undangan kami, masyarakat Kampung Pendowo dan sekitarnya sangatlah antusias memenuhi, berjubel-jubel memasuki ruangan ini dengan ikhlas dan tulus. Karena mungkin Pak Lurah pertama mau ketemu Pak Lurah, yang kedua ingin ketemu kepala sekolahnya, yang ketiga Pak Komite yang mana Pak. Jadi
Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya. Kemudian mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu, kami di pihak sekolah hanya bisa memfasilitasi tempat duduk yang tidak layak seperti ini. Kami hanya menyiapkan jamuan ala kadarnya. Semua ini bukan kami batasi Bapak Ibu. Tadi adalah keterbatasan kami, kondisi kami yang di sekolah ini karena bantuan-bantuan belum cair. Sebenarnya kemarin mau tempat Pak Lurah saya mencari talangan dulu, tapi saya takut. Itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, permohonan maaf tadi Bapak Ibu terima. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan undangan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu secara tertulis lewat anak-anak kemarin, bahwa Bapak Ibu kami undang ya. Yang pertama adalah silaturahim pihak sekolah dengan Bapak Ibu wali murid semuanya. Karena mungkin sudah lama kami tidak pernah bertemu dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini, dengan silaturahim ini ya, diberikan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Dan mempunyai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, kami mengundang Bapak Ibu pihak sekolah punya niat yang tulus, punya niat yang ikhlas. Kami ingin mengajak bersama-sama Bapak Ibu untuk bersama-sama melaksanakan tugas mendampingi anak-anak kita lewat peraturan sekolah yang digagas oleh sekolah untuk disampaikan kepada Bapak Ibu. Namun peraturan sekolah itu tidak semata-mata kami yang akan berkuasa. Tentunya saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama membuat peraturan untuk anak-anak kita. Peraturan disiplin terhadap anak-anak kita di sekolah tanpa ada dukungan oleh Bapak Ibu wali murid, ya tak berarti apakah itu peraturan atau tata tertib sekolah. Tanpa adanya dukungan Bapak Ibu semua. Saya sampaikan ini Bapak Ibu perlu diketahui, dasar saya akan membahas, dasar saya akan menyampaikan semua peraturan tata tertib di sekolah ini. Dasarnya nanti saya sampaikan. Sebelum itu saya perkenalkan dulu, Bapak Ibu tadi belum kenalan. Ya, mungkin sudah lama saya ada di sini dengan Pak Lurah tahun 2019. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu semua adalah 60% yang tahu nama saya, tapi belum pernah ngobrol dengan saya banyak. Nama saya Suroto. Saya di sini ditugaskan untuk memandu pelaksanaan pemerintahan di SD Negeri 01 Kedua Asri ini, yaitu kepala sekolah. Alamat saya di Mahabang, Bu. Di Mahabang sana, mungkin Bapak Ibu kota Mahabang sudah tahu, mungkin sudah pernah di sana. Nanti kalau ke Mahabang mampir ke saya. Terus kalau status yang saya sampaikan itu rahasia kalau statusnya. Itu jadi perkenalan saya di Pak Lurah. Pak Lurah kenal sama saya setiap hari guyonan lewat HP, lewat WhatsApp.
Ya, selamat datang Bapak Kapolsek. Ya. Mohon maaf sudah saya awali karena sudah siang. Tadi perkenalan, jadi jumlah tenaga pendidik dan pendidikan di sekolah ini ada 32, kaitannya dengan guru-guru kita seluruh berkompeten semua. Itu sekedar perkenalan Bapak Ibu masalah profil sekolah kita ini. Profil sekolah kita ini Bapak Ibu ya seperti ini kenyataannya, berkembang, tumbuh berkembang. Yang tadinya Bapak Ibu lihat seperti apa kampus kita ini, sekarang sudah terlengkapi sarana prasarananya. Bahkan sampai TV yang sebesar itu saya belikan. Itu hanya untuk Bapak Ibu semuanya. Iya, tapi jangan dibawa pulang. Ya, inilah kepedulian kami terhadap anak-anak Bapak Ibu. Ya, sampai TV aja saya belikan. Gitu. Apalagi yang lain-lain. Dasarnya adalah Permendikbud nomor 10 tahun 2017 pasal 2 ayat 3 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Ya, dalam melaksanakan tugas belajar mengajar supaya aman, nyaman, dan kondusif. Ya, tidak ada kekerasan, tidak ada ancaman, tidak ada perlakuan diskriminatif dan perlakuan tidak adil dari wali murid. Itu dasar kami akan saya bahas di sini. Yang kedua, Bapak Ibu mungkin punya televisi di rumah. Semuanya insya Allah punya televisi. Informasi-informasi yang saat ini berkembang di media cetak maupun di media elektronik, berita-berita di TV, adanya guru dilaporkan ke polisi, adanya guru dipidanakan, disidangkan di kejaksaan. Ini guru. Bapak Ibu, memprihatinkan kalau seorang guru itu, Bapak polisi bisa menyidik guru, Pak kejaksaan bisa menyidik guru. Padahal latar belakang Pak polisi dan kejaksaan pinternya dari guru. Tapi ada batas-batasnya Pak. Yang diadili guru itu, yang diadili oleh Pak polisi itu bukan kedisiplinan, salah mendisiplinkan murid, tapi kalau gurunya jahat, nolong, dan sebagainya, nah ini Pak polisi ya. Tapi di ranahnya bukan ranah guru, tapi oknum guru. Nah gitu. Jadi di media cetak, di TV itu punya guru dilaporkan ke kepolisian, guru dipidanakan, disidang di kejaksaan atau di pengadilan. Nah mungkin Bapak Ibu sudah dengar ya Bapak Ibu. Nah, terus yang ketiga, sekarang ini banyaknya siswa sekarang ini dengan adanya undang-undang perlindungan anak dan perlindungan perempuan, ya, seolah-olah menganggap undang-undang tersebut, ya, anak-anak dan para ibu-ibu itu seolah-olah mau bebas seenaknya sendiri. Gitu. Sekarang Bapak Ibu, anak-anak kita itu kalau disuruh gurunya melontar tuh katanya apa Bu? Nah itu ya, itu naik meja diturunkan nggak terima, laporkan ke orang tuanya, orang tuanya labrak di rumah. Nah ini apa? Kan prihatin kalau ada anak-anak berdiri di meja-meja itu ditegur oleh gurunya kok lawan. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Dengan undang-undang itu dianggaplah bebas karena kami dilindungi. Apalagi perempuan ibu-ibu sekarang ini sudah berani dengan suaminya, katanya ada undang-undang saya bebas. Gak berani suamiku mukul, ya karena kalau mukul tak laporkan. Ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dipukul suaminya kenapa? Mungkin melawan suaminya. Nanti kalau dilaporkan ke polisi ya Pak polisi, oh lah kamu melawan kan? Gak jadi suaminya jahat. Nah gitu.
Bapak Ibu, kalau di antara Bapak Ibu di sini semuanya yang ada ibunya kerja setengah hari di perusahaan, bapaknya kerja di Indomaret, Bapak Ibu menitipkan anaknya di sekolah ini, Bapak Ibu. Enak toh daripada nyari pembantu bayar di sana di rumah untuk mengasuh anak-anak Bapak Ibu. Tapi kenapa? Pertanyaan yang sangat besar, ada apa dengan kami guru-guru ini Bapak Ibu? Ada apa? Sedangkan putra-putri Bapak Ibu dekat dengan kami, bercanda bergurau dengan kami setiap hari dengan upah yang tidak sesuai. Guru-guru kami ini dapat Bapak Ibu wali murid. Inilah tujuan kami mengumpulkan Bapak Ibu wali murid semuanya. Kami mengundang ini tidak minta apa-apa, minta finansial tidak, cuma minta doa restunya, minta dukungannya supaya kami aman-nyaman dalam mendisiplinkan anak-anak kita dalam proses kegiatan belajar mengajar. Itu Bapak Ibu puas saya hari ini. Ya Bapak Ibu puas, saya bisa menangis di depan Bapak Ibu. Puas. Bukan rekayasa saya bisa menangis di sini. Saya sudah menangis sudah lama sebenarnya. Ya, udah lama saya ingin menangis di hadapan Bapak Ibu. Sudah lama. Ya, datang ke sekolah menfitnah. Ini anak saya ditaburi oleh anaknya wali murid yang satu. Ternyata diadili, disiksa sendiri di rumah oleh ibu tirinya. Matanya merah. Ternyata dia ngadu di sini itu menghilangkan jejak. Bapak Ibu kalau mau tahu, banyak masalah-masalah. Ya, banyak masalah-masalah mencederai anak itu bukan di sekolah, di luar sana Bapak Ibu. Di luar sana. Tahu pulang sekolah bapaknya ibunya ke sini. Anak satu lihat matanya merah dipukul kawannya kata. Bapak Ibu kemana? Kok anak seperti ini gelut tidak tahu. Iya, diterima dengan baik, dicari solusinya. Yang laporkan yang ngajar setiap hari. Untuk kepala sekolah yang punya hati yang lapang. Kalau tidak, saya datang ke polisi. Tak laporkan ini adalah kekerasan pada anak. Untung saya laporkan, tapi tak kasih petualang, nasihat bagus, nurut sekarang. Modelnya dengan bagus sekarang. Gak marah tak polisi dan bagus. Alhamdulillah. Sekarang di pondok sana bukan di sini sekolahnya lagi. Di pondok sana. Itu siapa itu Pak? Saya tidak akan menyebutkan namanya. Itu rahasia, itu aib, ya. Inilah yang saya sampaikan ini real, ada saksi guru-guru kami. Ada guru agama, anaknya pakai peci, dibalik, dibenarin, katanya di kampung pakai peci, datang ke kantor lapor, ibunya dalam, dilabrak di situ. Kenapa Bu, anak saya ditempeleng? Padahal cuma pecinya diplek di kepala yang bagus pakai pecinya, jangan dibalik kayak mau judi saja. Nah gitu Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu setuju atau tidak setuju apa yang saya sampaikan ini. Yang setuju monggo, yang tidak setuju, yang tidak setuju dia monggo. Kami akan memperlakukan anak-anak Bapak Ibu yang tidak setuju dia monggo. Kami tidak memaksa. Karena sudah 2 tahun saya mau keluarkan undang-undang ini, saya kumpulkan hari ini, makanya panjang saya bicara sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu memahami, Bapak Ibu mengerti, ya, terus simpati kepada kami, prihatin kepada kami. Ya contoh prihatin, terus semoga ini mau berkat, lalu itu Bapak Ibu ya, mohon maaf apabila kata-kata saya ini saya sampaikan hari ini menyinggung perasaan Bapak Ibu semuanya. Kami selaku manusia biasa, beginilah karakter saya. Kalau punya jiwa semangat untuk mendidik putra-putri Bapak, tidak ada aleng-aleng untuk menyampaikan pembelajaran kami.
Yang penting yang saya sampaikan ini adalah positif, bukan negatif. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas nasihat dan inspirasinya yang mengalir seperti air jernih, menerangi hati dan pikiran kami. Ayah Bunda, mari kita jadikan renungan bersama. Mari kita kembalikan putra-putri kita menjadi putra-putri yang berbudi. Sambutan selanjutnya dari Bapak Kepala Kampung Pendowa Asri pada Bapak Hendri Jepri, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik Taipun. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah SWT yang mana kita di pagi hari ini menjelang siang, semua kita yang hadir masih diberi kesehatan. Itu yang paling utama Bapak Ibu. Mudah-mudahan khususnya kita di Kampung Pendowa Asri selalu sehat, selalu dimudahkan semua urusannya. Yang saya hormati Kepala Sekolah kita SD Negeri 1 Pendowa Asri Bapak Soroto SPD, yang saya hormati Kapolsek yang diwakili Pak Dian Saputra, Babin Kaptipmas Pendowa Asri, yang saya hormati Ketua Komite SD Negeri 1 Pendowa Asri Bapak Ajis Mutomo. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, bisa membangun untuk di sekolah SD Negeri 1 Pendowa Asri. Yang tak kalah penting lagi, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid yang sudah dari pagi tadi menyempatkan hadir memenuhi undangan Kepala Sekolah kita Bapak Saroto, yang mana silaturahmi silaturahmi sekaligus curhatan hati beliau selama mengajar di Kampung Pendowa Asri. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Beliau kalau sehat, dia bisa berbuat untuk kampung kita, terutama di sekolah SD Negeri 1 Pendowa Asri. Alhamdulillah Bapak Ibu, bukan memuji beliau, selama beliau dari 2019 sampai sekarang banyak sekali perubahan SD Negeri 1 Pendowa Asri ini. Ini harus kita kasih apresiasi untuk dia tepuk tangan. Bapak Ibu sekalian, Kepala Sekolah kita mengundang kita semua di pagi hari ini, yang mana beberapa bulan yang lalu di sekolah ini ada kejadian anak-anak kita yang mana niat daripada wali kelas SD 1 Negeri 1 ini baik, karena anak-anak kita ini enggak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah SD ini. Jadi berapa bulan yang lalu memang kami sudah dengar Pak Kepala Sekolah, namun karena tidak ada koordinasi dari pihak dan sekolah, ya kami nggak bisa masuk di dalam situ. Harapan kami
Pak Suroto untuk ke depan kalau ada masalah anak-anak kami yang bersekolah di SD Negeri 1 Purwoasri ini ada salah paham, terus ada ikut campur orang tuanya. Kami berharap untuk ke depan ini ya koordinasi ke kampung, karena kalau nggak ada laporan dari sekolah ya kami nggak bisa Pak untuk mediasinya. Nah, jadi supaya jangan ada masalah lagi, hal yang kecil jadi besar, ya akhirnya bisa kita selesaikan secara keluargaan, akhirnya ke ranah hukum. Nah ini karena Bapak Ibu kebetulan dalam tahun 2025 ini udah 2 kali 2025 nya, tapi sekarang 2025 sudah kejadian 2 kali di SD Negeri 1 Pendowo dan SMP Negeri 1 Abiwarna. Alhamdulillah ya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Untung aja gak sampai ke ranah hukum. Nah, jadi Bapak Ibu, saya berharap untuk 2026 dan seterusnya jangan ada lagi kejadian-kejadian yang memang tanggung jawab dari sekolah kita masuk ke situ. Jadi harapan kami anak-anak kita dari pagi sampai jam sekolah ini kita serahkan sepenuhnya kepada pihak dari sekolah. Kalau ada laporan dari anak kita, jangan cepat kita langsung ambil tanggapan membenarkan anak kita. Ini harapan kami selaku pemerintah kampung. Pak Suroto selaku kepala sekolah SD Negeri 1 Pendowo, surat pernyataan yang bertentangan di bawah ini nama orang tua, tanggal lahir, terus alamat dan nomor HP, terus nama anak, tempat tanggal lahir. Nah, ada 6 poin ini nanti kita sepakati semua. 1, ini saya selaku orang tua wali murid ya. 1, saya menyerahkan sepenuhnya anak saya kepada guru sekolah selama jam pelajaran berlangsung di sekolah untuk dilakukan pembinaan. Yang kedua, saya selaku orang tua wali murid berjanji akan mendidik dan membimbing anak saya agar senantiasa berakhlak karimah baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga, saya bersedia menerima segala keputusan atau tindakan yang diambil oleh pihak sekolah demi kebaikan dan kedisiplinan anak saya sesuai dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku di sekolah. Yang keempat, saya selaku orang tua wali murid tidak menuntut secara pidana atau perdata terkait proses penyelenggaraan penertiban dan pendisiplinan dalam proses KPM. Yang kelima, surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nah, yang kelima, yang kejadian waktu tahun 2025. Saya selaku orang tua wali, jika anak saya berambut panjang laki-laki ini, tapi kalau perempuan itu ya ada kata Pak itu kepala sekolah rambutnya panjang-panjang kan itu. Jadi jika anak saya berambut panjang atau pun berambut pirang, saya selaku orang tua wali
menerima jika pihak sekolah memberikan sanksi kepada anak saya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kira-kira gimana, Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu nanti bulan berapa Pak? Penerimaan lagi Pak? Bulan Mei, Juli. Bapak Ibu mau mendaftarkan anaknya ke SD Negeri 1 Pendowo Asri, membawa materai materai 10.000, menandatangani surat pernyataan. Nanti udah itu lagi Pak ya, revisi lagi ya. Jadi arti katanya kalau kurang ditambahin tanda tangan. Kalau Bapak Ibu nggak siap tanda tangan, berarti Bapak Ibu nggak siap anaknya sekolah di Negeri 1 Pendowo Asri. Ini demi kebaikan. Inilah untuk menyangkal undang-undang yang baru Pak Kepala Sekolah. Bila perlu mengizin Pak Hardin sampaikan ke Pak Kapolsek, ini Pak Suroto ditandatangani oleh Pak Kampung dan Polsek Letter, supaya guru-guru ini benar-benar semangat untuk mengajar anak kita. Bapak Ibu perlu diketahui, saya bisa duduk di Kampung Pendowo Asri ini karena guru. Pak Babin ini juga bisa jadi Pak Polisi karena guru. Pak Ajis, Pak Suroto dulu juga kan belum jadi guru, dia masih kecil kan. Karena guru juga. Arti katanya guru ini benar-benar memang tanpa jasa. Nah, jadi kita orang tua ya janganlah dikit-dikit ini ada undang-undang baru. Selalu bapaknya LSM juga, dan dia udah selesai urusannya. Nah, akhirnya guru ini yang saya simak, mohon maaf ibu guru, saya simak di SD kita ini dan sekolah yang lain, sebelum dia tulis ke papan board, dia diam, dia nggak ada komentar lagi Pak. Untuk sambutan selanjutnya dari Bapak Ketua Komite Sekolah SD Negeri 01 Pendowo Asri, Bapak Suwoto SPD. Untuk sambutan selanjutnya kepada Bapak Ketua Komite SD Negeri 01 Pendowo Asri, kepada Bapak Aji Seri Utomo SPD. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu wali murid Sekolah SD Negeri 1 Pendowo Asri, yang terhormat Bapak Suroto selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pendowo Asri, yang terhormat Bapak Kepala Kampung Pak Hendri, yang terhormat Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang sangat saya hormati Bapak Ibu wali murid SD Negeri 1 Pendowo Asri yang hari ini hadir dengan wajah yang bermacam-macam, tapi yang pasti dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, karena kan sudah panjang kali lebar yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Kampung, intinya saya berdiri di sini menjadi perwakilan dari Bapak Ibu selaku wali murid. Karena apa? Yang akan dibahas, karena nanti masih ada sosialisasi Pak ya.
Jadi tata tertib itu nanti akan dipaparkan. Kalau nggak salah, karena saya juga ada grup komite se-kabupaten, kemudian ada kepala dinas di dalamnya, ada bocoran, ada program yang nantinya itu menuntut Bapak Ibu wali murid harus menjadi orang tua yang siaga. Siaga untuk siapa? Untuk anak-anak Bapak Ibu sekalian. Contoh, ada program One Day One Ayat untuk yang Muslim. Jadi satu hari menghafal satu hari satu ayat. Yang kedua, ada sholat duha berjamaah. Bayangkan kalau 7.30 sudah masuk kelas, ini untuk yang Muslim ya, mengkondisikan kelas pagi saja, karena kan untuk pagi itu harian, ada kelas 1, kelas 2, kelas 5, kelas 6, ada 300-an siswa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menertibkan waktu Bapak Ibu sendiri di rumah, bisa jadi tiap hari akan terlambat. Ini kita belum bahas masalah tadi yang disampaikan bahwa kalau sampai nangis, tak lihat air matanya seember. Itu apa ya? Sakit memendam, Bu, memendam rasa yang mau emosi, mau mukul gak ada yang dipukul, mau marah orangnya gak ada. Jadi hari ini kesempatan aku diluapkan sejadi-jadinya. Jadi hal yang wajar Bu ya, hal yang wajar karena beliau membawahi sekitar 40 sekian tenaga pendidik dan membawahi sekian ribu, ada hampir 700 ya, 800 baik Bu, 800 siswa gratis. Anaknya rambutnya pirang dicukur ngamuk, bayang Bu. Iya, itu untuk Pak Kapolsek Pak ya. Kalau wali murid lapor lah, tertib itu baik untuk anak kita, ya harus kita setujui, harus kita dukung. Pada saat kita berkata mendukung, artinya kita ada komitmen di dalamnya. Contoh, tadi saya ulas kembali, ada sholat duha berjamaah. Kalau Bapak Ibu nggak komitmen, yang Muslim ya Pak ya, bisa jadi jam 7.15 itu jenengan masih nganter dari rumah ke sekolah. Ya terus mau sholat duhanya jam berapa? Ya terus masuk kelas itu jam berapa? Yang biasanya Bapak Ibu setengah 6 baru bangun, mungkin baru mau masak, bisa jadi jam 4:04 itu sudah mulai bangun. Karena apa? Ini program yang memang bagus, positif, dan ini informasi itu dari kepala dinas saya dapat. Dari kepala dinas. One Day One Ayat, sholat duha berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Kepala Sekolah, terhormat Kepala Kampung, Pendowo, Bapak Ketua Komite, guru dan wali murid yang hadir semua di sini. Kita sedikit saja berbicara tapi menyentuh hati ya. Kita sambung ucapan dari kepala sekolah dan kepala kampung. Kalau tentang anak, kekerasan anak, kita berkaji ulang di Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Tapi kita menghukum seorang anak di sekolah itu bukan berarti kita harus main tangan atau main pedang. Ya. Hukumlah dengan bijak seperti hormat bendera, bersihkan sekolah, terus disampaikan nasihat yang untuk anak kita. Kalau di sekolah itu tanggung jawab guru, tapi kalau di rumah
tanggung jawab ibu dan bapak. Kalau bapak cari duit, lah ibu, tugas ibu apa? Ya, anak itu masa depan kita. Mau kamu orang ngambil lurus, mau kamu orang ngambil mengkol, itu mengkol. Sebab banyak dari orang tuanya begal, ya, anaknya maling gas, ya, sudah bisa ngisep lem, minum komik, ya, dan terus diperhatikan makan dan jajannya anak di kantin sekolah itu sehat atau higienis, itu aja. Jadi enggaknya anak ada di orang tua. Kembali ke kalau orang tuanya sibuk, pagi senang, ya siang untuk anak. Ya, kalau TikToknya sore, malam sampai jam 9 buat anak. Ya, jangan bapak lagi nyangkol, ibu senang. Itu aja pesan saya. Yang penting keberhasilan anak ada di orang tua. Kalau dia di rumah melawan, ya kita lihat dari sekolah melawan. Itu hasil didik di rumah. Ibu ya, terima kasih. Semoga berhasil anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Ketua yang sudah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya, pembahasan dan menyepakati peraturan tata tertib siswa SD Negeri 01 Pendowo Asri kepada Bapak Seroto SPD dipersilakan. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Tanya kesehatan dulu ya, masih sehat? Kita bareng-bareng dulu. Nanti kalau saya bilang, bagaimana kabarnya siang ini Bapak Ibu? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, oke? Yang di luar masih semangat Bapak Ibu? Masih sehat? Mantap. Oke, kalau saya tanya, gimana kabarnya siang ini Bapak Ibu? Gitu ya. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, oke? Oke. Gimana kabarnya siang ini Bapak Ibu? Terima kasih Bapak-Bapak. Dengan beberapa hal yang kaitannya dengan tata tertib sekolah yang akan mengikat anak-anak kita dan kita sepakati bersama-sama pada hari ini. Saya sampaikan tadi, saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Kampung Pak Lurah Henry tentang diskriminasi, ya Pak. Jadi Pak Lurah menyampaikan tentang diskriminasi. Masalah diskriminasi itu di sekolah kami dilarang keras. Kami tidak membeda-bedakan suku, bangsa, agama, bahkan latar belakang sosial aja saya bedakan. Itu orang miskin, orang kaya enggak ada. Ya, kami sudah melarang hal itu. Nah, namanya bullying aja saya larang Pak. Awal-awal itu saya larang. Gitu. Jadi itu Pak Lurah, sudah nggak ada lagi tentang itu Pak. Ya, kami melarang keras pada guru-guru kami. Jangan sampai mengucapkan kata-kata kamu goblok, kamu orang miskin, kamu orang Lampung, kamu nggak boleh, saya larang. Jika terdengar di telinga saya seperti itu, saya lapor kepada dinas,
saya keluarkan dari sekolah ini Pak. Itu kami tanggung jawab. Itu namanya diskriminasi Pak. Membeda-bedakan. Makanya Pak, kenapa kami tidak membeda-bedakan? Makanya seragamnya harus sama Pak. Kalau tidak sama, nanti kelihatan mana yang kaya, mana yang miskin. Nanti orang kaya pakai lepis, harga 1 juta bajunya, yang miskin, aduh, makanya itu Pak, makanya kita suruh sama pakaiannya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita simak bersama-sama, dipahami, baik Bapak Ibu melihat tulisan itu maupun dengan cara mendengarkan. Jika Bapak Ibu sepakat, monggo disepakati. Jika tidak, Bapak nanti ada seksi tanya jawab. Yang poin sekian saya tidak setuju Pak, karena memberatkan kami. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Oke, dan transparan dan terbuka. Kemerdekaan berbicara kami buka di SD Negeri 1 Banyuwangi. Kami siap sebagai pimpinan di sini. Saya siap dikritik Pak. Dikritik sangat pedas, tapi harus membangun, jangan mengkritik memojokkan salah. Terima kasih Bapak Ibu, perhatikan tata tertib. Ini judulnya mana ini? Dulu, karena belum disepakati. Izin Pak Lurah, tolong kami perhatikan Pak Kapolsek. Jika ini memberatkan dari Bapak Kepolisian atau Pak Lurah, Pak Polda, kami segera dibenahi Pak. Draft tata tertib peserta didik SD Negeri 1 Banyuwangi. Yang pertama, yang satu gitu aja. Peserta didik hadir di sekolah pukul 7.00. Saya ulang lagi. Peserta didik hadir di sekolah pukul 7.00 bagi siswa yang masuk pagi. Pukul 12.30 itu yang masuk sore. Nah itu Bapak Ibu persiapkan. Nota kesepakatan kita untuk bukti kami mengundang Bapak Kapolseknya. Pasti tepatnya seperti itu apa kanan boleh Pak. Dan tulis Kapolsek apa gimana Pak? Biar jelas. Ya, terima kasih Bapak. Selamat jalan Bapak, hati-hati. Bu Lia, Bu Kurnia, di mana Bu Kurnia? Ini Bapak kita, Pak Polsek mau mundurkan diri supaya didampingi sampai ke jalan, diantar sampai ke jalan. Ya, Bu Lia, tolong yang mendengar suara saya, Bu Lia, tadi sudah saya kondisikan. Peraturan-peraturan. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Masih ngantuk? Untuk acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan, keluhan. Bapak Ibu monggo yang mau ngasih saran atau pengusulan silakan disampaikan idenya pada siang hari ini agar peraturan di sekolah kita ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang ingin ditanyakan
menyampaikan atau ada kontribusi pemikirannya? Adinda kelas 5, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Kepala Kampung Desa Pendowasi, yang kami hormati seluruh jajaran sekolah dan semua wali murid yang hadir di saat acara ini. Kami sebagai wali murid, dari pribadi kami mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kami menyetujui, ya, itu pribadi saya sendiri, apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang peraturan pendidikan yang ada di sekolah Pendowasi. Kemudian yang akan kami bahas mungkin tentang kejadian ya. Memang anak-anak ini kita setujui adalah anak-anak yang pintar sekarang. Jadi banyak alasan yang bisa disampaikan yang tidak diketahui oleh mungkin orang tua atau yang mewakili daripada orang tua, ya. Atau dia ikut dengan mbahnya atau dengan siapa di lingkungan. Ini apabila ada kejadian di sekolah itu lebih baik, ya, dipublikasikan atau misalkan, tapi itu bukan untuk di-share, ya, yaitu ditujukan kepada orang tua itu. Jadi tidak ada alasan anak itu bilang ini itu, padahal kejadiannya tidak seperti itu. Jadi kekuatan bagi guru itu ada, ya. Jadi didokumentasikan, ya, misalkan. Jadi yang dikasih tahu adalah orang tua dari dari anak murid itu. Itu yang pertama, yang poin pertama. Kemudian yang kedua, ini mungkin di luar ya. Ini tentang kerja kelompok. Apakah lebih baik kalau kerja kelompok itu misalkan dikondisikan di sekolah, jadi tidak di luar sekolah? Terkadang itu mereka membohongi orang tua, ya. Misalkan punya kerja kelompok dari gurunya, tapi setelah dikondisikan atau dicari mungkin tidak pulang pada waktunya, ya, sampai sore hari atau bagaimana melakukan hal-hal yang lain kan. Jadi orang tua yang di rumah itu mengkhawatirkan seperti itu. Jadi tentang apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah itu kami setuju, ya. Itu tentang peraturannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan atau waktu juga yang diberikan kepada wali murid. Kalau saya pribadi untuk pribadi dari wali murid yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, saya mendukung karena untuk kepentingan anak-anak kita juga. Terus ada beberapa hal yang harus mungkin
saya sarankan Pak ya dari sebagai wali murid itu, kalau tadi Bapak Kepala Sekolah menyarankan kepada anak-anak kita naik sepeda ontel, kami Pak dari orang tua mohon untuk parkir sepeda ontel itu semakin difokuskan, atau juga karena beberapa waktu kadang anak-anak kita itu pulang sepedanya itu udah kurang berfungsi dengan baik Pak ya. Jadi ini juga kendala bagi kami sebagai orang tua ya, sebagai orang tua, karena anak kita itu kadang berangkat dengan sepeda bisa digunakan dengan baik, tiba-tiba pulangnya ada masalah. Mungkin itu aja dari demikian Pak, terima kasih. Monggo yang di depan belum ada. Ayo ibu-ibu yang cantik. Belakang nggak ada kayaknya. Nggak mau. Oke, Ibu Saskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan saran buat anak saya serta Bu Guru. Kalau bisa, kalau di sekolah itu pulang-pulang anaknya dikasih PR gitu Bu, supaya kalau di rumah suruh belajar ada alasannya. Kalau di rumah disuruh belajar katanya dari sekolahan nggak ada PR, jadi yang mau dibelajarin apa gitu. Sekian Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kepada Bapak Kepala Sekolah, monggo. Ya, di kejadian itu didokumentasikan supaya orang tuanya tahu, terbukti bahwa anak kita itu ada kejadian di sekolah gitu ya. Nah, saya sampaikan Bapak Ibu, rata-rata itu kejadian itu nggak tahu ada laporan. Itu Pak ya. Kalau terus anak itu gelut atau gelut ada dokumentasinya, berarti gurunya membiarkan anak itu gelut. Nah, laporan gelut anak itu bertengkar itu nggak bisa didokumentasikan, divideokan Pak. Belum divideokan sudah dilerai oleh gurunya Pak. Masa gelut terus divideokan? Kecuali dipanggil gurunya, difoto, dipanggil di kantor, difoto, baru di-share ke orang tuanya. Tidak dipublikasikan. Kalau publikasi itu diumumkan tidak boleh, harus ke orang tuanya. Ya. Terus masalah, mohon Bapak Ibu wali murid tolong sabar sebentar ya Bapak Ibu. Tolong hormati kami sudah payah-payah kumpulkan Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu sabar dulu lah ya. Anak-anak kita aja pulang jam 1 aja sabar dong. Tolong Bapak Ibu, hanya sehari ini saja saya minta waktunya. Kalau besok-besok udah enggak. Tolong. Terus kerja kelompok. Nah, kerja kelompok ini Bapak Ibu wali murid, itu kerja kelompoknya kan gurunya tahu kondisinya anak-anak di lingkungan nggak jauh ya, nggak jauh-jauh dengan kawan. Tapi kalau kerja kelompoknya di sekolah, Bapak Ibu tega berarti gurunya suruh masuk lagi, suruh ngawasi kerja kelompok di sekolah. Kasihan dong Pak, kami punya istri anak di rumah, jamnya sudah selesai ya pulang. Jadi tambahin tugas kami itu kerja kelompok, ngawasi kerja kelompok di sekolah. Ya, jadi rumah itu kerja kelompok. Memang dikasih tugas itu, tugasnya untuk yang dampingi siapa Bapak Ibu? Orang tua. Jangan dilimpahkan pada kami lagi. Bapak Ibu minta PR tadi ya, supaya anaknya belajar ya. Sama dengan kerja kelompok tadi. Nah, kerja kelompok kalau tidak bisa pecahkan masalah ini kelompoknya sudah dibentuk, kasih tugas, lalu
Ya, jam 7.30 sampai jam 1.30. Jam 1.30 ada di sekolah. Pulang untuk keluarga. Yang sore berangkat 13, pulang jam 4:30. Guru yang sore. Selain itu, malam pun kami tidak akan membantu anak bapak itu belajar di rumah. Itu tugas bapak. Setuju bapak? Jadi siapa yang mendampingi kerja kelompok? Kenapa anaknya kok hilang nggak di kelompok, kok malah keluyuran? Siapa tugasnya? Dipantau. Nanti Pak Suratto yang mantau, aduh Pak maafkan ini. Mantau ya. Masa dari maafkan sini mantau anak-anak? Jawab betul Pak, kasihan saya. Oke, paham ya Bapak Ibu? Pak Suratto tadi pinter ya jawab. Imam sudah tugas sekolah ya pinter. Makanya anak-anak kita sekolah gitu loh. Manjakan anak kita dengan ilmu. Jangan dimanjakan dengan harta. Sebab harta akan mencekik kita sebagai orang tua. Ya, jangan kita manjakan dengan harta. Manjakan dengan Pak Bu, saya mau kuliah di UGM Jogja. Ayo nak. Kalau ke sekolah tak antar. Tapi lihat situasi. Penanya kedua dari Pak Khalid. Wali Khalid. Ya, wali dari Khalid. Satu, pengadaan parkir sepeda untuk siswa. Saya akui SD 01 Pendowo Asri belum ada tempat parkir sepeda Bapak Ibu, karena dana BOS tidak boleh untuk membangun lebih dari 20%. Untuk ngecat, untuk ulang ngecat ini aja ya, untuk ngurusi taman lebih dari 20%. Minta tolong si Bapak Ibu, gimana Kak SD ini punya tempat parkir sepeda. Pak Komite, kami minta tolong solusinya seperti apa. Dana bosnya nggak boleh itu Pak. Makanya sampai hari ini tempat parkirnya hanya sekedar sederhana, di sendet-sendet, disandarkan di bawah pohon. Karena juga sepeda onlinenya tidak terlalu banyak. Juga saya akui Pak, anak bapak bawa sepeda di rumah bagus, pulang rumah. Saya akui Pak, keteledoran kami membiarkan anak-anak lain menggarap sepeda kawannya. Untuk ini saya akan tegaskan kepada guru-guru kami untuk memantau sepedanya anak-anak jika dinaiki di lokasi. Itu Bapak ya, untuk sepeda tempat parkirnya suruh menyiapkan, akan kami siapkan Pak bersama komitenya. Komitenya dari mana? Mau ditalangi sendiri, oke? Minta tolong sama kawan-kawannya di sini, monggo. Tapi pihak sekolah tidak terlibat tentang itu. Kenapa? Kalau sekolah terlibat tentang pendanaan tempat parkir, sekolah yang akan dieret-eret ke sana kemari. Jangan dilibatkan. Yang penting Bapak Ibu kali datang ke sekolah, oh ini harus bikin tempat parkir Pak. Ini Pak, ayo kita buat. Dari bambu nggak apa-apa, dari baja ringan lebih baik. Sedekah itu lebih baik banyak daripada sedikit. Sedikit, ya banyak lebih bagus. Ya, ikhlas daripada sedikit dumel. Ya tak ajarin Pak, kalau sedekah itu banyak ikhlas, sedikit juga jangan sedekah sedikit dumel banyak. Ya monggo Pak Wali kelas, Wali murid dari Khalid, kami akui terus terang jujur tempat parkirnya belum ada dan kami belum bisa sanggup menyiapkan parkir yang permanen. Nanti saya tak bicara dengan Bapak Komite, bahkan sama Pak Lurah yang ada di sini. Ya Bapak Ibu, Bapak Ibu beraninya sama kepala sekolahnya terus, nggak sama Pak Kepala Kampungnya. Pak Suratto bikinkan tempat parkir. Nanti kalau nggak ada dana minta Pak Lurah. Oke.
Iya. Ya itu Bapak Ibu yang saya jelaskan. Untuk PR siap, kami akan mengkondisikan guru-guru kami supaya setiap pembelajaran pulang harus membawa oleh-oleh PR. Iya, biar nggak main terus anaknya. Oke, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Ya, saya senang dengan Bapak Ibu wali murid yang mau terbuka dengan kami. Ya, itu. Terima kasih. Ada Pak Lurah kalau mau Pak Komite. Silakan. Ada lagi? Bu Sugina. Silakan. PR ada beberapa izin, ada yang sampai di rumah anaknya dikasih teguran, mungkin seperti itu bentuk kerjasama kami bersama Bapak Ibu semua, mungkin seperti itu. Mohon maaf ini sebelumnya ini ungkapan dari saya, guru dan lain-lainnya. Mungkin penanya selanjutnya mungkin dari Ibu. Ya, silakan. Itu tutup meja kasihkan. Menambahi sedikit Bapak Ibu ya, kami itu bukannya nggak mau ngasih PR. Sebenarnya itu di tahun kemarin dari imbauan dari dinas ya, disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwasanya anak itu biar ada ruang ke orang tua, artinya nggak mulai udah pelajaran, artinya orang tua dan anak itu dikasih kesempatan ketika malam hari itu ya untuk bercerita keluhan anak, orang tuanya bisa menanyakan, oh nak ada apa hari ini di sekolah. Nah seperti itu sebenarnya tujuan pemerintah mungkin ya lebih ini ya Bu ya, artinya anak itu udah setengah hari fokus di sekolah, di rumah itu waktunya untuk keluarga, biar anak itu kenal dengan adiknya, dengan kakaknya gitu. Tapi benar nggak Bu? Nah sekarang yang terjadi itu Bapak Ibu, kita agak miris sih dengan dunia sekarang ya. Kenapa? Berdekatan tapi hatinya itu melayang-layang. Artinya di rumah itu Bapak Ibu, orang tuanya megang HP sendiri, anaknya pegang HP sendiri. Jadi ada anak itu nggak tahu, kadang yang terjadi sama anaknya itu orang tua nggak tahu, justru dunia luar yang tahu. Karena anaknya udah update status, yang tahu orang luar, orang tuanya nggak ngerti. Nggak ngertinya kenapa? Biasanya anak itu notifnya untuk orang tua itu diprivasi, iya nggak Bapak Ibu? Nah itu yang terjadi sekarang seperti itu Bapak Ibu. Nah dunia sekarang emang agak miris itu. Makanya apa ya? Dari sekolah itu sedikit sekali, artinya nggak ada PR untuk beban anak di esok itu. Ya itu tadi, anak dan orang tua itu ya oke lah, orang tua lah yang peka terhadap anaknya gitu. Artinya nggak cuma urusan PR, tapi urusan lain kan, tentang tumbuhnya anak kita ya Bapak Ibu ya. Anak semakin gede itu biasanya kalau orang tuanya nggak ada pendekatan ke anak, biasanya anak itu akan curhat ke orang lain, iya nggak Ibu? Nah, berlebih seorang ibu gitu, ketika melihat anaknya apa ya ekspresinya lain itu ya cepatlah ditanggapi Bapak Ibu ya, biar anak itu nggak nyasar. Artinya oh ini loh orang tua saya masih peduli dan cepat tanggapnya orang tua gitu. Biasanya kalau orang tuanya udah sibuk dengan dunianya sendiri, anak itu akan curhat ke orang lain Bapak Ibu. Nah yang dikhawatirkan, nah dunia sekarang Bapak Ibu ya, anak kecil-kecil udah tahu pacaran, iya nggak Bu? Nah itu kalau sampai terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, sopo lo sing rugi kan orang tuanya gitu ya. Jadi untuk masalah PR Bapak Ibu, mungkin guru itu sekedar review ya, artinya pelajaran hari ini untuk besok itu ditanyakan kembali itu cuma 20% Bapak Ibu. Nah artinya biar anak itu punya ruang di rumah untuk keluarga ya Bapak Ibu ya, nggak cuma mikirin pelajaran
pelajaran gitu. Di sekolah udah cukup mumet anak bapak ibu itu ya. Jadi di rumah disambutlah dengan hangat, artinya ayah ibunya ya sama-sama lah ya, nggak cuek. Artinya anak sekarang itu karena apa? Karena kecuekan orang tuanya juga merasa apa ya, anak-anak itu anaknya udah kayak gitu, ditanya kadang ketus karena udah asik dengan dunianya. Iya nggak bapak ibu? Dipanggil belum 3 kali ibunya belum keluar sumur, nggak keluar. Manggil 1 kali, ya. Manggil 2 kali, 3 kali itu menyat aja belum. Nah gitu. Jadi itu ya bapak ibu dunia sekarang. Jadi ya mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang tua yang sabar dan orang tua yang bijaksana. Mungkin masih ada pertanyaan lagi tadi. Oh, satu lagi. Mintain duit teman-temannya. Terima kasih Pak. Masih ada lagi Bu yang untuk nambahin. Nah, kalau Lagu itu awal-awalan yang menyangkut nama harga diri. Hah? Oh nege, kalau nege itu bukan guling Bu ya. Nege itu bukan guling. Pertama, kasus nege itu harus dicari dulu pembuktiannya. Ya, sekolah sudah berjalan Bu, pertama ada laporan anak-anak guru. Setelah itu guru mengintip apa benar anak itu nege. Ternyata benar, saya itu dipanggil dinasihati gurunya nggak mau, masih tetap tidak berubah. Nanti terakhir adalah kami yang menangani. Kalau tidak berubah, tetap tak panggil sampai ya. Bila perlu bawa pulang. Kemarin sudah ada ya Bu ya. Sampai takut. Kalau kamu tidak berubah, tak panggil orang tuamu, kamu harus pindah dari sini. Takut berubah sekarang Bu. Dia nggak mau ngerti lagi. Nah itu. Nanti bapak ibu punya juga tak kasih itu triknya. Kalau ada laporan anaknya, nanti diintip. Jangan terus dieksekusi, nggak boleh. Kita lihat, kita pelajari anak itu. Setelah terbukti, panggil, dinasihati. Nggak berubah, panggil saya yang. Kalau saya sebagai kepala sekolah yang sudah manggil terakhir itu Bu, itu eksekusi namanya. Tak kembalikan kepada orang tua. Silakan belajar sama orang tuanya di rumah atau dipindahkan. Itu ya, itu nggak boleh dicidrai fisiknya, nggak boleh. Tuh, sepakat Bu? Oke, itu namanya bukan bullying, kejahatan ya. Itu tadi apa namanya kalau malah. Oke, ada lagi? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tata tertib sekolah yang mengikat anak-anak kita, yang nanti Bapak Ibu dapat lembarannya tak kasihkan, dan mohon dukungannya yang sebesar-besarnya. Jika ada sekolah ini ada yang ganggu, Bapak Ibu harus berani di depan kami. Kalau sekolah ini ada yang mengganggu, Bapak Ibu lah yang ikut maju di depannya. Jangan kami yang dikorbankan. Bela kami Bu, karena kami adalah pembantu Ibu untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, anak Putri Bapak Ibu semua. Ya, kalau kami diganggu, itu Pak Lurah yang paling pertama yang akan melindungi kami. Ya Pak? Oke. Terima kasih Pak Komite, ya Pak Lurah, Pak Ibu Wali Murid, Bapak Ibu Dewan Guru, yang hari ini bisa bersama-sama duduk untuk membahas kesepakatan ini. Nanti mohon Bu Suti siapa yang menandatangani itu, nanti Pak Lurah, Pak Komite, Bapak Bu Suti cari orang yang bisa mewakili untuk menandatangani nota kesepakatan itu. Karena itu mau akan saya dokumentasikan ya, kalau ada apa-apa itu ada wujudnya, ada berita acaranya,
bertanya silakan Pak Lurah juga nanti harus tanda tangan, dan sebagian tokoh-tokoh yang paling pengaruh di sekolah ini komite nanti sudah tanda tangan. Semua tidak tanda tangan Bu, ada data hadirnya nanti dilaporkan di berita acara. Ya. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke acara. Belum pulang ya Bu, belum pulang tunggu dulu. Acara yang selanjutnya penandatanganan nota kesepakatan peraturan tata tertib siswa SD Negeri 01 Pendowo Asri. Iya, sambil kita tonton ya Pak. Sambil kita saksikan kasus YouTube yang sudah sangat miris beredar di YouTube banyak, di TikTok banyak ya, tentang kasus guru. Monggo bisa sambil disetarkan, mungkin juga sengaja IF-nya. Itu bertepat di bulan Januari tanggal 8. Kejadiannya terjadi Bu Iis sekolah. Jadi Bu Susi videonya Bu Iis, ada Bu Iis Bu. Kelas 1 sampai kelas 5. Kebetulan ada anak 4 orang yang rambutnya bersemir Pak. Jadi rambutnya bersemir pirang. Anak kelas 6 SD. Iya, bersemir pirang, cat merah. Jadi saya melakukan Ya, terima kasih. Lanjutkan Bapak. Karena sebelumnya sudah Dan diberitahu, sudah dikasih tahu bahwasanya yang dicat harus dicat hitam kembali seperti itu sebelum libur semester. Ternyata setelah masuk liburan semester mereka masih Iya, monggo perwakilan dari kelas jadi 1. saya merazia Kelas 1 wali dari kelas 1, lanjut wali kelas 2, wali murid dari kelas 3, mereka menurut wali murid dari kelas 4, lanjut kelas 5 dan kelas 6. Ada yang mewakili, boleh maju ke depan. Nah yang satu ini mereka berontak, dia yang potong. Kelasnya monggo ya Pak Joko, boleh. Akhirnya saya bilang potong sedikit aja. Kelas 6 dari Bapak Joko, lanjut boleh. Yang lainnya monggo. Dia badan itu ngomong kotor Pak. Jadi setelah dia ngomong kotor saya refleks nabuk mulutnya. Kamu ngomong apa? Orang tua di sekolah ini ya guru kamu, seperti itu. Kalau di rumah orang tua kamu ya orang tua kamu, tapi kalau di sekolah guru ini lah orang tua kamu, seperti itu Pak. Tapi tidak ada kejadian yang berdarah atau mungkin giginya patah atau seperti apa, tidak. Refleks satu kali dan saya tidak pakai atribut apapun di tangan saya. Monggo lanjut Bapak Ibu. Nah, dan anak itu masih masuk ke pelajaran selanjutnya. Jadi masih belajar sampai selesai, sampai pulang sekolah masih belajar. Jadi kejadiannya hari Rabu, pulang sekolah mungkin dia ngadu orang tuanya. Setelah itu Monggo dilanjutkan ke saya. Masih Saya selanjutnya. dia marah-marah ngomong apa yang kau lakuin dengan anakku, kata gitu kan. Jadi Saya wakil boleh, yang penting bisa agak penuh itu baik-baik kan gitu. Nah tapi dia tidak mau ngomong baik-baik. Akhirnya mama itu sudah tuh sampai melontarkan kata-kata kasar juga. Sampai dia balik, dia ngomong juga sama saya, mati aku buat kalau kasih kata harus seperti itu. Itu mengancam begitu. Mati kau keluar kalau dari sekarang Iya. Jadi Masih ada? Hari Kamisnya kepala sekolah memanggil orang tua tersebut. Boleh dilanjutkan. Biar mediasi, tapi hari itu saya tidak diperbolehkan ke sekolah sama kepala sekolah karena takutnya terjadi apa-apa sama saya gitu. Jadi kepala sekolah berbicara dengan orang tua tersebut, tapi orang tua tersebut tidak mau karena kami sudah mengadukan ini ke proses hukum seperti itu, tidak mau berdamai gitu. Akhirnya diadukannya ke Polsek UP waktu itu. Nah akhirnya saya dipanggil juga
dapat surat undangan, diwawancarai di sana, dan tanggal ada di situ tanggal melakukan mediasi di polsek, sudah sempat juga melakukan mediasi di polsek, sudah sempat, tapi memang orang tuanya juga tidak mau. Karena dia menyebut kalau ada jalur yang tidak melibatkan dinas pendidikan, saya tempuh jalur itu. Seperti itu, Pak. Monggo bisa dilanjutkan sambil kita tunggu. Ke Polres. Ya, mungkin dari Mas Ida. Mas Ida sudah ada yang berwakil. Mas Empat. Jadi pada tanggal 13 Januari itu Kabit SD kebetulan di pimpinan Pak Sakti waktu itu sempat datang juga turun ke desa dan datang ke rumah orang tua tersebut untuk mediasi juga, Pak. Tapi tidak menemui titik temu. Nah, itu Ya, silakan mediasi di polsek tanggal 22 Januari. Mediasi di polsek terjadi, ya orang tua mengatakan seperti itu. Kalau ada jalur yang tidak melibatkan dinas pendidikan, saya tempuh jalur itu. Katanya. Pada bulan Maret, saya beserta suami naik ke rumah ketua adat, ingin menyelesaikan masalah ini, mengajak ketua adat untuk ke rumah orang tua tersebut biar bisa diselesaikan di desa seperti itu. Tapi ketua adat menolak, ketua adat datang sendiri ke rumah orang tua tersebut dan memang tidak ada penyelesaian. Tidak ada penyelesaian. Pada tanggal 12 Maret ada surat panggilan mediasi di Polres, itu juga tidak